Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Haryadi, merupakan dosen PGMI dari STAI Baitul Arqam Al-Islami Ciparai, Bandung. Hari ini saya akan sharing tentang moderasi beragama membangun harmoni dalam keberagaman Indonesia. Moderasi di tengah keberagaman Indonesia memupuk erat rasa toleransi, persatuan, kerukunan, kebangsaan, sehingga yang terjadi di masyarakat adanya kesalahpahaman yang perlu diluruskan mengenai moderasi beragama. Seringkali ada anggapan keliru bahwa moderasi berarti tidak punya pendirian atau mencampur adukan semua ajaran agama. Namun faktanya, moderasi justru menuntut komitmen yang kuat terhadap prinsip agama, namun dijalankan dengan keseimbangan dan menghargai keberadaan pihak lain. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengambil jalan tengah, tidak ekstrim, serta menghargai perbedaan. Dengan memilih jalan tengah, maka akan menempuh hasil akhir dengan proses berantai. 1. Menghargai perbedaan akan melahirkan dialog, bukan debat atau saling menjatuhkan. 2. Dialog akan melahirkan saling pengertian, tumbuh hormat. 3. Hormat akan memunculkan toleransi aktif, bukan sekedar diam, tapi mendukung kebebasan beragama orang lain. 4. Puncaknya akan melahirkan keseimbangan hidup dan kerukunan nyata di masyarakat. Lalu, mengapa moderasi beragama itu penting? Moderasi beragama itu penting karena 1. Menjaga persatuan bangsa, menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan memperkuat persatuan dalam keberagaman. 2. Mengurangi konflik sosial karena mendorong sikap saling menghargai dan menghindari sikap ekstrim yang memicu perpecahan. 3. Memperkuat kerukunan, menciptakan kehidupan yang damai, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. 4. Mendukung pembangunan nasional, kerukunan dan persatuan menjadi fondasi kuat bagi kemajuan bangsa dan negara. Artinya, moderasi beragama adalah kunci Indonesia yang rukun, damai, dan maju bersama. Ada 4 indikator moderasi beragama. 1. Komitmen kebangsaan, artinya bersikap setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Toleransi, menghargai perbedaan keyakinan, pandangan, dan praktik keagamaan tanpa mengorbankan keyakinan sendiri. 3. Anti kekerasan, menolak segala bentuk kekerasan, ujaran kebencian, radikalisme, dan tindakan merusak persatuan. 4. Akomodatif terhadap budaya lokal, menghargai budaya lokal selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai pokok ajaran agama. Moderasi beragama akan mewujudkan kehidupan harmonis dalam beragama. Komitmen kebangsaan sebagai pilar moderasi beragama. Komitmen kebangsaan adalah kesediaan menerima dan menjaga konsensus nasional. Di antaranya, 1. Pancasila merupakan ideologi dasar negara yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Undang-Undang tahun 1945 merupakan konstitusi negara yang menjadi dasar hukum tertinggi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. NKRI adalah harga mati yang harus dijaga bersama. 4. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya kita harus hidup rukun dalam keberagaman. Toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Toleransi adalah sikap menghargai perbedaan, keyakinan, pandangan, praktik keagamaan tanpa mengorbankan keyakinan sendiri. Toleransi bukan berarti menyamakan keyakinan, tetapi menghargai perbedaan dalam semangat persaudaraan. Dengan toleransi, kita akan saling dialog, saling berbicara dengan terbuka dan menghargai. Menghargai yaitu menghormati keyakinan dan keyakinan orang lain. Ketiga, kerjasama dengan bekerja sama untuk kebaikan kita bersama. Selanjutnya akan melahirkan yang namanya kerukunan, mewujudkan kehidupan damai, rukun, dan harmonis. Toleransi dalam kehidupan beragama, walaupun berbeda agama, satu hati, satu bangsa. Akomodatif terhadap budaya lokal, agama, dan budaya lokal dalam harmoni. Membangun kehidupan beragama yang moderat dengan menghargai kekayaan budaya Nusantara. Moderasi beragama dalam akomodatif terhadap budaya lokal, artinya menghargai budaya lokal selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai pokok ajaran agama. Salah satu wujud harmoni agama dan budaya lokal, adanya rumah adat, simbol kearifan lokal yang mengajarkan kebersamaan dan nilai-nilai luhur. 2. Wayang, media dakwah dan pendidikan moral yang syarat nilai kebaikan.
3 batik seni penuh makna yang mencerminkan nilai spiritual dan filosofi kehidupan. Selanjutnya, seni tradisional, yaitu ekspresi budaya yang memperkuat identitas dan persatuan bangsa. Selanjutnya, masyarakat yang religius, artinya menjalankan ajaran agama dengan tetap melestarikan budaya sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama memberi nilai dan arah, budaya memberikan warna dan bentuk. Keduanya berpadu dalam harmoni untuk kebaikan bersama. Indikator moderasi beragama yang terakhir, menolak kekerasan dan mengedepankan perdamaian. Moderasi beragama untuk Indonesia yang rukun dan bersatu. Moderasi beragama menolak segala bentuk kekerasan, ujaran kebencian, radikalisme, dan tindakan yang merusak persatuan. Dengan menolak segala bentuk kekerasan, maka akan melahirkan sebuah perdamaian. Perdamaian dimulai dengan cara 1. Mendengarkan dengan hati, 2. Pahami perbedaan, 3. Hargai sesama, 4. Jaga kedamaian, dan 5. Sebarkan kebaikan. Manfaat perdamaian akan menciptakan kehidupan yang aman dan damai, memperkuat persatuan dan kerukunan, membangun kepercayaan dan kerjasama, mendukung kemajuan bangsa dan negara. Ingat, jika ada suatu masalah, maka bermusyawarahlah, karena merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah. Ingat, saling menghargai dan menghormati merupakan solusi bersama. Perbedaan adalah keniscayaan dan perdamaian adalah pilihan kita bersama. Implementasi moderasi beragama dapat diterapkan di kehidupan kampus dan di kehidupan bermasyarakat. Implementasi moderasi beragama di kehidupan keluarga, kampus, maupun bermasyarakat dapat dilakukan dengan cara 1. Menghargai perbedaan, 2. Berdialog dengan santun, 3. Menolak ujaran kebencian, 4. Menjaga kerukunan, 5. Menjadi teladan. Karena sejatinya visi moderasi beragama mewujudkan masyarakat yang religius, moderat, toleran, berkeadaban dalam semangat persatuan dan cinta tanah air. Dengan moderasi beragama, kita ciptakan kampus yang inklusif dan masyarakat yang harmonis untuk Indonesia maju dan damai. Mari kita bersikap religius, inklusif, kolaboratif, berintegritas, dan berdaya saing untuk menyelaraskan hidup menjadi sebuah persatuan yang memiliki toleransi dan keseimbangan. Mari menjadi generasi moderat yang saling menghargai, menghormati demi menjaga kerukunan. Moderasi beragama adalah jalan tengah untuk mewujudkan Indonesia yang rukun, damai, dan bermartabat. Sekian sharing tentang moderasi beragama. Saya Teddy Haryadi MPD, dosen PGMI STAI Baitul Arqam Al-Islami, peserta PKDP 2026. Saya tutup. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.